Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 Desember hari ini. Dan mari kita akan sampai pada bagian kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat penting. Saya tidak mengatakan bahwa bagian ini adalah terpenting sehingga yang lain kurang penting. Tidak, semua yang lain, bagian yang lain, puji-pujian, penyembahan, pemberian kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, dan doa-doa, semuanya penting. Tapi bagian ini saya merasa ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu mari kita berdoa lebih dulu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini karena kami tahu bahwa firman-Mu ini adalah firman yang kudus Tuhan. Oleh karena itu kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, dan kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, dan siapapun yang mendengar, kuduskanlah hati kami, dan layakkan kami Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu, dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang lain Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang nampak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah kiranya nama-Mu. Inilah doa, permohonan, dan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya akan membaca bagian daripada firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, yaitu dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15 yang demikian bunyinya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Hari Mesir kupanggil anakku." Dan nats khotbah hari ini saya ambil dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca kisah penyingkiran atau pengungsian atau apalah namanya, melarikan ke Mesir, Yusuf, Maria, dan anaknya yang masih kurang lebih berumur 1 tahun, tiba-tiba saya teringat kejadian pada pertengahan bulan Januari 22 tahun yang lalu. Saya baru pulang dari Natalan yang terakhir pada tahun itu, Natalan rumah sakit. Dan sampai di rumah belum sempat saya membuka pakaian untuk berganti pakaian. Telepon di rumah saya berdering. Dan ketika saya angkat, ada suara, "Pak, cepat-cepat keluar dari rumah.
Ada apa? Sudah Pak, cepat-cepat keluar dari rumah. Lalu kemana? Saya bilang. Keluar dari rumah kemana saja, pokoknya jangan tinggal di rumah. Saya masih bingung. Lalu kenapa? Ada apa? Tidak lama berdering lagi, suara yang lain lagi juga yang sama. Mendesak saya untuk cepat-cepat keluar dari rumah. Masih juga saya bingung. Terus berdering lagi entah beberapa kali. Akhirnya, singkat cerita, malam itu juga saya beserta istri saya, serta kurang lebih 30 orang menyingkir keluar kota. Kira-kira 15 kilometer ke arah utara, ke suatu daerah di pesisir pantai, daerah pariwisata. Esok paginya, dengan tumpangan kapal pesiar yang kecil saja, kami segera menyeberang ke pulau ini dan memulai kehidupan di sini sampai dengan hari ini. Harus saya katakan bahwa 2 tahun pertama kehidupan kami sekeluarga di pulau ini sungguh-sungguh sangat berat. Karena ketika itu 2 orang anak saya dan 1 orang anak asuh saya masih kuliah di perguruan tinggi. Dapat saya bayangkan bagaimana kisah pengungsian atau pelarian Yusuf dan Maria serta anaknya ke Mesir. Pada saat itu sebenarnya dekat sekali kami keluar dari pulau itu. Tapi kami sudah merasakan berat sekali. Dan menjadi ketakutan, kegentaran. Karena kami takut kalau orang-orang yang kurang menyukai kami mengejar kami. Saya membayangkan betapa beratnya, sungguh berat dan amat berat apa yang dialami oleh Yusuf, Maria dan Yesus. Mengingat betapa jauhnya medan dari Bethlehem, dia harus ke Mesir. Saya tidak terlalu tahu berapa jaraknya, mungkin sekitar 500-an. Dan itu pun bukan garis lurus, pasti berbelok-belok. Kami teringat bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, membutuhkan waktu 40 tahun, memang berputar-putar dan memang dihukum oleh Tuhan. Tapi setidaknya jarak itu tentu saja tidak pendek. Demikian juga beratnya perjalanan itu mengingat kendaraan yang ditumpangi oleh Yusuf, Maria dan Tuhan Yesus sendiri, yaitu keledai. Malam itu sebelum Yusuf dan Maria keluar dari Bethlehem, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi tepat selepas orang-orang Majus itu berangkat pulang ke negerinya. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia."
pastilah tidak mudah. Perjalanan yang mereka tempuh entah berapa bulan. Karena selain Maria belum terlalu lama melahirkan, ya mungkin 1 tahun, membawa anak yang masih sangat kecil dengan menunggang keledai, dan tentu saja melalui jalan yang tidak mulus, sambil dipegangi keledai itu oleh Yusuf. Tentu saja 5 atau 10 kilometer, tentu saja mereka capek dan mereka harus beristirahat. Nah, kalau jaraknya ini sampai kurang lebih 500 atau lebih, saudara dan saya dapat bayangkan berapa lama mereka akan sampai ke Mesir. Demikian juga mereka harus tinggal di negeri asing yang tidak tahu sampai berapa lama, karena Tuhan bilang, tinggallah di sana sampai aku memberitahukan kembali. Tentu mereka juga membayangkan betapa berat pada waktu mereka perjalanan dari Bethlehem ke Mesir. Nantinya kalau mereka kembali lagi ke daerah Kanaan, tentu akan sama beratnya dan kesusahan yang mereka alami. Timbul pikiran saya, dan mungkin orang lain juga akan berpikir yang kurang lebih sama. Bukankah Yesus dan kedua orang tuanya, Yesus yang adalah putra Allah sendiri, sedang menjalankan misi Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal di neraka yang jahanam itu, oleh karena dosa-dosa mereka melalui penebusan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kita tahu itu. Nah, kalau demikian, tidakkah lebih mudah sebenarnya bagi Tuhan Allah sendiri untuk menyingkirkan Herodes, sehingga Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya tidak harus menanggung penderitaan kesusahan yang sedemikian besar di dalam pengungsian ke Mesir. Bagi Allah tentu saja dengan sedikit saja, barangkali hanya dengan firman-Nya saja, Herodes sudah akan tersingkir, bukan? Itulah pikiran kita, pikiran manusia. Tetapi cara Allah memimpin kita, orang yang percaya, tidak sama seperti yang kita pikirkan. Kita baca dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Meskipun sebenarnya Allah sanggup melindungi Yusuf, Maria dalam penyingkiran ke Mesir, Allah tetap menghendaki ketaatan mereka terhadap perintah-Nya. Penderitaan dan cobaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus akan mendorong kita untuk bertumbuh menjadi lebih kuat. Saya mengambil contoh sebatang pohon yang ditanam di suatu lahan begitu, di mana itu banyak anginnya di situ, dibandingkan dengan pohon yang ditanam di area atau misalnya di dalam rumah
sangat-sangat berbeda. Pohon yang ditanam di area yang banyak anginnya, kan diterpa angin setiap hari, dia akan berakar lebih kuat sehingga tidak mudah tumbang. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Contoh yang lain adalah kehidupan Yusuf. Yang saya maksudkan Yusuf di sini bukan Yusuf suami Maria, tetapi Yusuf anak Yakub. Betapa kita juga mengerti betapa penderitaan yang Yusuf alami, terutama oleh saudara-saudaranya sendiri, membawa dia menjadi tegar sekali. Sejak dia dibuang, bahkan hampir-hampir dibunuh, tapi kemudian dijual ke Mesir, kemudian dijual kepada Potifar, difitnah, dipenjarakan, kurang lebih 3 tahun di dalam penjara. Sekalipun dia sebenarnya menginginkan ada juru minuman. Kalau nanti kamu dibebaskan, ingat aku di dalam penjara ini. Ternyata sampai 3 tahun baru dia diingat. Dia mengalami semuanya itu, tetapi Yusuf tahu apa arti penderitaan yang dialami dia. Karena Tuhan mempunyai maksud tertentu di dalam hidupnya. Sampai akhirnya kita tahu Yusuf menjadi raja muda di Mesir yang sesuai dengan rencana Allah. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2021, kurang lebih 6 hari lagi kita akan segera tinggalkan tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. Sekalipun banyak orang, ahli-ahli juga epidemiolog, ahli-ahli ekonomi memprediksi bahwa tahun 2022 keadaannya akan lebih baik daripada tahun 2021. Tetapi tetaplah masih diragukan, masih misterius. Karena segala sesuatu bisa berubah. Hari ini demikian, besok lain lagi. Sama seperti langit di atas kita. Tiba-tiba gelap. Padahal beberapa waktu yang lalu terang benderang. Pandemi COVID-19 sebelum bulan Juli tahun ini, Juni, Mei, dan seterusnya ke bawah, tampak sudah melandai COVID-19 itu. Tapi apa yang terjadi kemudian bulan Juli, Agustus, September, tiba-tiba menjadi atau muncul varian Delta yang sangat ganas. Dan di Indonesia saat itu terjadi penularan lebih dari 50.000 per hari yang tidak disangka-sangka. Akhir-akhir ini muncul varian yang lain, yaitu varian Omikron yang penularannya 4 kali lebih ganas daripada varian Delta yang sudah tersebar lebih dari 90 negara. Dan di Inggris sendiri sudah lebih dari 90.000 orang per hari yang tertular
dengan COVID-19 Omikron ini. Dan terakhir, tidak ada yang dapat menyangka erupsi Gunung Semeru yang memakan korban cukup banyak. Dan ini pun lepas dari prediksi yang dibuat oleh BMKG. Segala sesuatu bisa terjadi tanpa diduga-duga. Bukankah ini seringkali kita alami di dalam hidup kita? Ada suatu masalah kita hadapi, dan setelah kita alami itu dan kemudian konflik masalah ini selesai, muncul juga masalah yang lain. Ingatlah, iblis tidak pernah berhenti mencobai kita seperti yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jikalau Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah dicobai oleh iblis, dan ketika iblis tidak berhasil, iblis mencari waktu yang lain untuk mencobai pada waktu-waktu kemudian. Memasuki tahun 2022, marilah kita tidak usah ragu-ragu. Bagaimana supaya kita tetap tegar, kita tetap teguh, dan tidak goncang di dalam hidup kita beriman kepada Tuhan. Satu-satunya kekuatan kita hanyalah Tuhan Yesus. Karena Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasanya, kemurahannya, mujizatnya, dan segala karakter ilahinya. Pegang teguh janjinya. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita pegang kecuali firman-Nya, janjinya yang Dia tidak pernah ingkari. Kita baca dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau orang Jawa bilang lawong, anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang Dia sayangi, tetapi Allah rela menyerahkannya bagi kita semua untuk disalibkan, mati bagi kita, untuk kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Anaknya sendiri yang dikasihinya, Dia tidak sayangkan, Dia serahkan. Apakah lagi hal-hal yang lain? Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mari kita pegang teguh janjinya ini, yang Dia tidak pernah akan ingkari. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Kalau Tuhan sudah berkata seperti ini, aku sekali-kali apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kata-kata ini diucapkan oleh seorang yang berkuasa atau seorang yang kuat, seorang yang kaya raya, barangkali kita akan merasa tentram. Nah, kalau ini disampaikan atau diucapkan oleh Tuhan sendiri, aku yang adalah Tuhan yang mengasihi kamu, sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, apapun keadaanmu. Bukankah ini menjadi suatu kekuatan, pegangan yang kokoh di dalam hidup saudara dan saya. Dan juga dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Kadang-kadang kita berpikir, pasti Tuhan meninggalkan saya karena seringkali saya tidak setia. Seringkali saya malas berdoa. Seringkali saya malas membaca firman. Seringkali saya malas pergi beribadah ke gereja. Jangan-jangan Tuhan akan meninggalkan saya. Tidak seperti itu. Dia tetap setia. Sekalipun sering kita tidak setia. Selanjutnya, mari supaya kita tetap teguh di dalam apapun yang akan terjadi di depan kita pada tahun 2022 nanti. Taati perintahnya dan mari kita berjalan langkah demi langkah. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf pada waktu Maria baru menerima firman Tuhan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia bingung, dia bimbang. Bagaimana mungkin saya belum mengenal seorang laki-laki? Begitu juga ketika Yusuf menerima mimpi itu dari Tuhan. Ambillah dia. Kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Begitu juga Yusuf bingung. Karena Maria sudah mengandung. Dia malu. Bahkan dia mau dengan diam-diam menceraikan Maria. Tetapi Maria dan Yusuf dia tetap berpegang kepada firman Tuhan itu. Dan dia mau mentaati firman Tuhan itu. Kemudian mereka pergi dari Nazaret ke Yudea, ke Bethlehem, tempat mereka dulu tinggal karena ada sensus. Mereka harus berjalan itu kurang lebih sekitar 80 sampai 100 kilometer. Suatu hal yang tidak mudah karena Maria sedang mengandung tua 9 bulan kurang lebih. Dan melalui jalan yang barangkali entah 1 minggu dia harus jalani. Dengan menunggang keledai tentu saja tergoncang-goncang. Tetapi mereka taat. Bahkan setelah Maria melahirkan, kemudian seperti yang kita baca, tiba-tiba malaikat juga memerintahkan mereka segera pergi melarikan diri ke Mesir sebelum dibunuh oleh Raja Herodes. Taat mereka. Tinggal di sana sampai nanti aku beritahu kalau kamu harus kembali lagi. Langkah demi langkah Maria Yusuf taat sekalipun itu berat bagi mereka. Tetapi itulah perjalanan Maria dan Yusuf. Dan sebenarnya itulah perjalanan saudara dan saya. Kalau kita mau mentaati perintah Tuhan, kita menjalani apapun yang kita akan alami. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, langkah demi langkah. Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita berjalan bersama-sama
dengan Tuhan. Dan yang terakhir, last but not least, barangkali ini saya terjemahkan terjemahan bebas. Terakhir tetapi ini juga jangan ditinggalkan, jangan dianggap kurang penting. Apa itu? Yang memberi kekuatan kepada kita, yaitu benteng keluarga kita sendiri, yaitu terutama suami dan istri. Kalau ada anak juga anak, tetapi suami istri itu sebenarnya sudah suatu keluarga. Allah tahu bahwa Adam tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu diciptakanlah Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu, saya sebagai suami juga mengingatkan kepada suami-suami yang lain, janganlah sombong karena adanya Hawa diberikan kepada Adam. Allah tahu bahwa Adam tidak bisa sendiri, tidak baik sendiri, tidak mungkin sendiri. Oleh karena itu, kembali lagi, janganlah suami sombong seolah-olah dia bisa sendiri. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ingin saya tekankan kembali, istri bukanlah sekedar, orang Jawa bilang, konco wingking, teman yang di belakang. Saya tidak tahu maksudnya di belakang ini, barangkali ya istri ya pekerjaannya hanya di dapur saja. Konco wingking, tidak terlalu penting. Toh tidak masak juga kita bisa jajan di luar misalnya. Hanya di dapur. Sekalipun sebenarnya kampung tengah ini juga penting juga. Kalau tidak ada yang masakin juga repot juga kan. Selama pandemi ini, hampir tiap hari istri saya selalu bertanya, bahkan malam sebelum tidur, besok mau dimasakin apa? Hampir tiap hari, kadang-kadang saya juga bosan. Dulu sebelum pandemi, tidak sesering itu. Ini tiap hari mesti ditanya, besok mau makan apa? Iya, belakangan memang saya merasa bahwa kalau saya ngomong, saya mau dimasakan pecel, atau jangan lodeh, atau ayam bakar, atau gado-gado, atau apa saja yang lain. Saya tahu bahwa istri saya lebih mantap daripada saya bilang, terserah, kamu mau masak apa terserah. Malah bingung, kalau terserah itu bisa ini, malah bingung. Jadi kalau saya lebih jelas mengatakan masak ini, maka dia akan lebih semangat. Dan apalagi kalau saya makannya lahap, wah rasanya puas begitu. Ya, jadi ini juga penting sekali. Sekalipun dikatakan konco wingking, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi juga ada istri-istri yang lebih senang dikatakan konco ngarep. Kalau wingking di dapur, kalau ngarep di depan. Wah, ini memerintah,
bisanya memerintah juga tidak benar. Ya. Konco wingking tidak pas, konco ngarap juga tidak pas. Karena istri bukan kepala rumah tangga yang mengatur, yang dominan, bukan. Ya dia boleh usul, dia boleh menasehatkan, tetapi tetap suami adalah imam di dalam keluarga itu, yang menjadi arahan di dalam kehidupan keluarganya. Oleh karena itu saya lebih cocok mengatakan seperti yang dikatakan orang Jawa, istri itu adalah garwo. Garwo. Bukan sukarwo, bukan garwo. Apa itu? Apa itu garwo? Belahan jiwa, sigaran nyowo. Belahan jiwa, tidak bisa dipisahkan antara laki-laki, suami dan istri. Karena duanya sudah menjadi satu. Akan lebih cocok gambarannya kalau istri itu dikatakan co-pilot. Yang membantu pilot sewaktu-waktu ada masalah dengan pilot ini, pusing atau apa, atau lupa, sehingga bisa diingatkan oleh co-pilot ini. Harus ada kerjasama yang baik. Perlu komunikasi. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dengan perkataan lain, ada komunikasi. Mau kemana? Tujuannya apa? Mau buat apa di sana? Berapa lama? Semuanya harus didiskusikan. Oleh karena itu, perlu komunikasi. Supaya suami dan istri bisa sehati sepikir. Saling menghargai, saling menerima keberadaan pasangannya. Ingat, Tuhan Yesus saja menerima saudara dan saya apa adanya. Oleh karena itu suami pun dan istri pun juga saling menerima sebagaimana adanya. Di dalam segala kelemahan maupun kekuatannya, kekurangan dan kelebihannya, sehat atau sakit, itulah komitmen pada waktu diteguhkan pernikahannya. Akhirnya saya mengakhiri khotbah ini, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menjelang tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Amin.